Musailamah bin Habib lahir di wilayah Yamamah, sebuah kawasan subur di Jazirah Arab yang menjadi tempat tinggal suku Bani Hanifah. Sejak kecil, Musailamah dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berbicara. Penduduk sekitar sering terpukau oleh caranya menyusun kata-kata. Namun, di balik kecerdasannya, ia memiliki ambisi yang besar untuk menjadi seseorang yang berpengaruh di tengah kaumnya. Ketika dewasa, Musailamah mulai mendapatkan pengaruh besar di Bani Hanifah. Dengan sifatnya yang karismatik, ia berhasil menarik perhatian banyak orang. Ia sering berbicara tentang masa depan sukunya yang makmur, bahkan memanfaatkan kepercayaan-kepercayaan tradisional masyarakat untuk memperkuat posisinya. Ketika Islam mulai tersebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, Musailamah menyaksikan bagaimana ajaran Nabi Muhammad menarik hati banyak orang dan menyatukan suku-suku yang sebelumnya sering berselisih. Musailamah melihat ini sebagai ancaman sekaligus peluang. Ia memutuskan untuk mengaku sebagai nabi setelah mendengar ajaran Islam. Awalnya, ia hanya menyatakan dirinya sebagai penerus Nabi Muhammad, tetapi kemudian ia mengklaim bahwa dirinya juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebut pengikutnya harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui ajaran yang ia modifikasi. Musailamah bahkan menciptakan ayat-ayat yang ia klaim sebagai wahyu, meskipun isinya dangkal dan seringkali menggelikan. Pada suatu waktu, Musailamah menulis surat kepada Nabi Muhammad. Surat itu berisi ajakan untuk berbagi kekuasaan atas Jazirah Arab. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Separuh bumi ini untuk kami dan separuhnya lagi untukmu. Tetapi kaum Quraisy itu melampaui batas, tulisnya. Nabi Muhammad dengan tegas menolak dan menyebutnya sebagai Musailamah Al-Kadzab, yang berarti Musailamah si pendusta. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Musailamah merasa semakin percaya diri. Ia memanfaatkan masa transisi ini untuk mengokohkan kekuasaannya. Dengan dukungan sebagian besar Bani Hanifah, ia membentuk pasukan besar untuk melawan kekuatan Muslim di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perlawanan ini mencapai puncaknya dalam Perang Yamamah. Dalam pertempuran yang sengit itu, Musailamah bertahan di sebuah kebun yang dikenal sebagai Kebun Kematian. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang dengan semangat luar biasa. Salah satu pahlawan Islam, Wahsy bin Harb, berhasil menombak Musailamah hingga tewas, mengakhiri ancaman dari nabi palsu ini. Kisah Musailamah menjadi pengingat bahwa ambisi tanpa dasar keimanan yang tulus hanya membawa kehancuran, sementara kebenaran selalu menang pada akhirnya. Musailamah Al-Kadzab adalah salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai seorang nabi palsu yang muncul pada masa Nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah Musailamah bin Habib, dan ia berasal dari Bani Hanifah di Yamamah, kini bagian dari Arab Saudi. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengannya. Tokoh terkait: 1. Nabi Muhammad menolak klaim Musailamah sebagai nabi dan memperingatkan umat Islam tentang bahayanya. 2. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebagai khalifah pertama, ia memerintahkan penumpasan terhadap nabi palsu termasuk Musailamah. 3. Khalid bin Walid, panglima yang memimpin pasukan Muslim melawan Musailamah dan akhirnya mengalahkannya. 4. Wahsy bin Harb, seorang mantan budak yang masuk Islam dan menjadi pahlawan karena ia yang membunuh Musailamah dalam Perang Yamamah dengan tombaknya. Peristiwa penting. Pertama, mengaku sebagai nabi. Di sebuah padang yang luas di Yamamah, seorang pria bernama Musailamah bin Habib berdiri di tengah-tengah kerumunan sukunya, Bani Hanifah. Ia mengenakan pakaian megah dengan sorban yang dihiasi kain sutra, memberikan kesan bahwa ia adalah pemimpin yang besar. Hari itu, ia memutuskan untuk mengumumkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengguncang keimanan mereka. "Wahai kaumku," katanya dengan suara lantang, "kalian tahu bahwa aku adalah orang yang selalu memikirkan kemajuan kalian. Aku adalah orang yang membawa kalian kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Hari ini, aku membawa kabar besar." Para penduduk yang berkumpul saling bertukar pandang, penasaran dengan apa yang akan dikatakannya. Beberapa dari mereka mengangguk, mengakui bahwa Musailamah memang tokoh yang berpengaruh di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbicara kepadaku, lanjutnya, membuat orang-orang semakin terkejut. Dia memilihku sebagai nabinya, sebagaimana dia telah memilih Muhammad dari Quraisy. Kerumunan mulai berbisik. Satu persatu orang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Salah satu pria tua dari kerumunan itu maju, wajahnya penuh kebingungan. "Musailamah,
bagaimana bisa engkau mengatakan ini? Muhammad telah jelas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul terakhir. Wahyu telah sempurna disampaikan kepadanya. Musailamah tersenyum tipis. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa memilih seorang nabi? Bukankah Dia Maha Kuasa? Aku adalah penerus Muhammad dan aku juga telah menerima wahyu. Dengarkan ini. Ia menarik napas panjang, lalu mulai melantunkan apa yang ia klaim sebagai ayat-ayat baru. Gajah, apakah engkau tahu apa itu gajah? Ia memiliki belalai yang panjang dan tubuh yang besar. Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang di kerumunan menahan tawa, merasa ayat-ayat ini aneh dan jauh dari keindahan Al-Quran. Namun, sebagian lainnya, terutama yang sudah lama setia kepada Musailamah, justru memberikan tepuk tangan dan menyatakan dukungan mereka. Salah seorang pria muda di sana berdiri dan bertanya, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, maka tunjukkan mukjizatmu. Muhammad memiliki Al-Quran dan berbagai mukjizat lainnya. Apa yang bisa engkau tunjukkan kepada kami?" Musailamah terdiam sesaat. Ia kemudian berkata, "Mukjizatku adalah memimpin kalian kepada kejayaan. Lihatlah tanah kita, lihatlah hasil panen kita. Bukankah ini berkah karena aku di antara kalian?" Kerumunan terpecah. Sebagian mulai meragukan klaim Musailamah, sementara sebagian lagi tetap mendukungnya, terbuai oleh kata-katanya yang memikat. Beberapa bulan setelah itu, Musailamah semakin percaya diri. Ia bahkan mengirim surat kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, "Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Salam sejahtera untukmu. Separuh bumi ini untukku dan separuhnya lagi untukmu." Tetapi kaum Quraisy melampaui batas. Ketika surat itu sampai kepada Nabi Muhammad di Madinah, beliau membacanya dengan tenang, lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab. Salam bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Balasan itu sampai ke tangan Musailamah, tetapi ia tidak peduli. Ambisinya terlalu besar untuk dihentikan. Namun, hari demi hari perlawanan terhadap klaimnya semakin besar. Sampai akhirnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan pasukan untuk menumpas nabi-nabi palsu. Dalam perang Yamamah, Musailamah akhirnya tewas di tangan Wahsy bin Harb, mengakhiri kebohongan besar yang ia bangun selama hidupnya. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebohongan, dan ambisi yang tidak dilandasi keimanan hanya akan membawa kehancuran. Kedua, penolakan Nabi Muhammad. Di sebuah ruangan sederhana di Madinah, Nabi Muhammad duduk bersama beberapa sahabatnya. Udara terasa hangat dan sinar matahari menyelinap melalui jendela. Di hadapan beliau tergeletak selembar surat yang baru saja tiba dari Yamamah. Surat itu dibawa oleh seorang utusan dari Bani Hanifah dan isinya begitu mengejutkan. Surat itu dibuka dan Nabi Muhammad membacanya dengan tenang, meskipun wajah beliau mencerminkan ketegasan. Surat itu berbunyi, "Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Salam sejahtera atasmu. Separuh bumi ini untukku dan separuhnya lagi untukmu. Tetapi kaum Quraisy telah melampaui batas." Setelah selesai membaca, Nabi Muhammad menyerahkan surat itu kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya. Umar bin Khattab yang berada di antara mereka langsung menunjukkan kemarahan. "Ya Rasulullah," kata Umar. Suaranya bergetar dengan amarah. Si pendusta ini telah melampaui batas. Beraninya ia mengaku sebagai hamba Nabi dan menawarkan pembagian bumi seolah ia memiliki kekuasaan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengangkat tangan, meminta Umar untuk tenang. Wajah beliau tetap menunjukkan keteguhan hati tanpa sedikit pun terguncang oleh isi surat itu. "Umar," kata beliau dengan suara lembut namun tegas, "kebenaran tidak akan pernah terpengaruh oleh kebohongan.
Biarkan aku menulis jawaban untuknya." Kemudian Nabi Muhammad meminta tinta dan kertas. Beliau mulai menulis dengan hati-hati, setiap kata mencerminkan hikmah dan keimanan yang dalam. Setelah selesai, beliau membacakan surat itu di hadapan para sahabat. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab, "Salam bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa." Para sahabat yang mendengarnya mengangguk, terpesona oleh kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menghadapi situasi ini. Surat itu kemudian diserahkan kepada utusan Musailamah untuk dibawa kembali ke Yamamah. Di Yamamah, Musailamah menerima surat itu dengan penuh rasa percaya diri. Namun, saat membacanya, ia merasa tersentil oleh kebenaran yang terkandung dalam kata-kata Nabi Muhammad. Meski begitu, kesombongan dan ambisinya membuatnya tetap teguh pada klaim palsunya. "Aku tidak akan mundur," kata Musailamah kepada para pengikutnya. "Surat ini tidak mengubah apapun. Aku tetap nabi kalian, dan kita akan merebut posisi kita di tanah Arab." Namun, waktu membuktikan bahwa klaim palsunya tak akan bertahan lama. Penolakan Nabi Muhammad adalah awal dari kehancuran Musailamah, yang akhirnya tewas dalam perang Yamamah beberapa tahun kemudian. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran selalu berdiri tegak di atas kebohongan, dan kesabaran serta kebijaksanaan adalah senjata terkuat melawan kesesatan. Ketiga, dukungan dari Bani Hanifah. Di sebuah lembah subur di Yamamah, di bawah langit yang cerah, Musailamah bin Habib berdiri di atas panggung sederhana yang terbuat dari kayu. Ia mengenakan jubah megah yang dihiasi sulaman emas, memberi kesan sebagai pemimpin besar. Di hadapannya, ratusan anggota Bani Hanifah berkumpul, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran dan harapan. Mereka menunggu dengan saksama kata-kata yang akan keluar dari mulut tokoh karismatik ini. Musailamah mengangkat tangannya, meminta perhatian. Suara gemuruh kerumunan langsung mereda, hanya desiran angin lembut yang terdengar. "Wahai kaumku, Bani Hanifah yang aku cintai," katanya. Suaranya lantang dan penuh keyakinan. "Kalian tahu bahwa aku selalu memperjuangkan kemakmuran kalian. Selama bertahun-tahun kita telah menghadapi ancaman dari luar, suku-suku lain yang iri akan tanah kita yang subur. Hari ini aku membawa kabar besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku sebagai nabi bagi kalian." Kerumunan terdiam sesaat, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Salah seorang tetua suku, seorang pria tua dengan janggut panjang berwarna abu-abu, berdiri dan mengangkat tangannya. "Musailamah," katanya dengan nada hati-hati, "bagaimana bisa engkau mengaku sebagai nabi? Bukankah Muhammad bin Abdullah sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi terakhir?" Musailamah tersenyum, tidak tergoyahkan oleh pertanyaan itu. "Betul, Muhammad memang diutus sebagai nabi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengatakan bahwa Dia tidak akan mengutus nabi lain setelahnya." "Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kini telah sampai kepadaku untuk memimpin kalian, kaum Bani Hanifah, menuju kejayaan." Tetua itu tampak ragu, tetapi sebelum ia bisa berbicara lagi, seorang pria muda dari kerumunan berseru, "Jika engkau memang nabi, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu? Apa yang harus kami lakukan?" Musailamah menarik napas dalam, lalu berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku wahyu bahwa kalian harus terus menyembahnya, tetapi melalui bimbinganku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bahwa tanah kita akan tetap subur. Hasil panen kita akan melimpah, dan kita akan menjadi suku yang terkuat di tanah Arab, asalkan kalian mengikutiku." Beberapa orang di kerumunan mulai bersorak. Seorang wanita dengan suara lantang berkata, "Musailamah selalu memikirkan kepentingan kita. Jika ia berkata bahwa ia adalah nabi, aku mempercayainya." Sorak-sorai semakin keras. Tetua yang tadi bertanya hanya bisa duduk kembali, tampak kalah oleh suara mayoritas. Dukungan untuk Musailamah semakin kuat, terutama di kalangan orang-orang yang sudah lama merasakan manfaat dari kepemimpinannya secara ekonomi dan politik. Di tengah dukungan yang menguat, Musailamah mulai menyusun rencana besar.
Ia berkata kepada para pemimpin suku, "Kita akan menjadi kekuatan besar yang tidak hanya memimpin Yamamah, tetapi seluruh jazirah Arab. Muhammad di Madinah memiliki pengikutnya, tetapi aku memiliki kalian, orang-orang terbaik di tanah ini." Salah satu kepala suku, seorang pria gagah bernama Nahar, menatap Musailamah dengan penuh keyakinan. "Kami akan mendukungmu, wahai Nabi kami. Katakan apa yang harus kami lakukan dan kami akan mengikutimu." Musailamah tersenyum puas. "Siapkan pasukan. Kita akan menunjukkan bahwa Bani Hanifah adalah suku yang tak terkalahkan." Namun, di balik gemuruh dukungan itu, ada sebagian kecil yang diam-diam meragukan klaim Musailamah. Mereka khawatir bahwa ambisi besarnya akan membawa kehancuran. Kebenaran dari keraguan itu akhirnya terbukti ketika dukungan ini berujung pada Perang Yamamah yang menumpas pengaruh Musailamah selamanya. Keempat, Perang Yamamah. Hari itu, langit di atas Yamamah terlihat mendung, seolah alam pun merasakan ketegangan yang meliputi medan perang. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid telah tiba di perbatasan Yamamah, siap menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzab. Perang yang telah diperkirakan akan menentukan nasib Islam di Jazirah Arab ini sudah di depan mata. Di sisi lain, Musailamah yang menganggap dirinya nabi itu berdiri dengan percaya diri di tengah pasukannya. "Saatnya kita menunjukkan kekuatan kita," teriak Musailamah kepada pasukannya yang berbaris rapi di depan. Suaranya penuh percaya diri. "Kita akan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendukung kita dan kita akan mengalahkan pasukan Muslim." Para pengikutnya yang sebagian besar berasal dari Bani Hanifah bersorak dengan semangat. Mereka percaya bahwa Musailamah adalah nabi yang diutus untuk membawa kejayaan bagi mereka. Namun, di sisi pasukan Muslim, suasana sangat berbeda. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai panglima perang yang tak terkalahkan, berdiri tegap di depan pasukannya. Matanya tajam, penuh fokus. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya akan menguji strategi, tetapi juga akan menentukan masa depan umat Islam. "Pasukan Muslim," serunya kepada tentara yang berbaris di depannya, "Musailamah adalah seorang pendusta. Dia mengaku sebagai nabi, padahal kita tahu hanya Muhammad Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menghadapinya dengan penuh keyakinan dan tak gentar. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Suasana menjadi hening sejenak, hanya terdengar suara kuda dan angin yang berdesir. Pasukan Muslim siap untuk maju, namun Khalid bin Walid memberi isyarat untuk menunggu. "Kita tidak akan menyerang terburu-buru. Kita akan sabar menunggu waktu yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk." Beberapa jam kemudian, pertempuran pun dimulai. Pasukan Musailamah menyerang lebih dulu dengan gelombang pasukan yang besar, berusaha menekan pasukan Muslim dengan jumlah mereka yang lebih banyak. Pedang-pedang beradu, suara teriakan pertempuran menggema di udara. "Serang mereka, jangan biarkan mereka maju," teriak Musailamah kepada pasukannya, memimpin dengan semangat yang tinggi. Di tengah pasukannya terlihat wajah-wajah yang bertekad, namun juga ketegangan yang mulai tampak di beberapa wajah mereka. Pasukan Musailamah berusaha menguasai medan, tetapi mereka tidak tahu bahwa pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid sudah siap menghadapi tantangan besar ini. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Khalid bin Walid mengamati pergerakan pasukannya dengan cermat. "Waktunya tiba," katanya dengan tenang kepada para komandan bawahannya. "Bagi pasukan kita yang berada di sisi kiri, berputar dan serang dari belakang. Jangan beri Musailamah ruang untuk bergerak." Perang terus berlangsung dengan sangat keras. Namun, meskipun pasukan Musailamah memiliki jumlah yang lebih besar, mereka mulai kehilangan arah dan kekuatan. Dalam kekacauan itu, seorang pemanah legendaris, Wahsy bin Harb, yang sebelumnya dikenal sebagai pembunuh Hamzah, sang paman Nabi Muhammad, melihat Musailamah yang sedang mengomandoi pasukannya di medan perang. Wahsy menggenggam tombaknya dengan erat, matanya penuh tekad. Ini adalah kesempatan untuk menebus dosa, gumamnya dalam hati. Ia menarik tombaknya dengan hati-hati, lalu melemparkannya dengan keahlian yang luar biasa. Tombak itu meluncur dengan cepat, tepat mengenai tubuh Musailamah yang terjatuh dari kudanya dengan tubuh terluka parah. Kejatuhan Musailamah menjadi titik balik dalam pertempuran.
Ketika pasukannya melihat pemimpin mereka terjatuh, semangat mereka mulai runtuh. Beberapa pasukan Musailamah mulai mundur, sementara pasukan Muslim semakin menggencarkan serangan. Musailamah sudah jatuh, terdengar teriakan dari barisan pasukan Muslim. Kemenangan sudah di tangan kita. Dengan kematian Musailamah, pasukan Bani Hanifah yang sebelumnya bersatu di bawah klaim Nabi palsu itu mulai pecah. Perang Yamamah akhirnya dimenangkan oleh pasukan Muslim, dan Bani Hanifah yang dulu setia mengikuti Musailamah akhirnya menyadari kebohongannya. Di medan perang yang penuh dengan darah dan penderitaan itu, Khalid bin Walid berdiri tegak, menatap ke arah pasukannya yang kini mulai merayakan kemenangan. "Inilah kemenangan kita," katanya dengan suara penuh ketegasan. Kebenaran selalu menang, meskipun kebohongan dan kesesatan datang dalam berbagai bentuk. Perang Yamamah menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah awal Islam, mengakhiri ancaman dari nabi palsu dan memperkuat kedudukan Islam di Jazirah Arab. Musailamah tewas dalam perang Yamamah. Kematian Musailamah menandai berakhirnya ancaman serius dari nabi palsu di masa awal Islam, sekaligus menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam untuk menjaga kemurnian agama. Setelah tombak tajam Wahsy bin Harb menembus tubuh Musailamah al-Kadzab di tengah medan perang Yamamah, tubuhnya tergeletak tak bernyawa di tanah yang merah oleh darah. Suara gemuruh perang yang sebelumnya mengguncang langit perlahan mereda. Pasukan Bani Hanifah yang tersisa, kehilangan pemimpin mereka, mulai menyerah atau melarikan diri. Kekalahan mereka di bawah pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menjadi akhir dari klaim nabi palsu yang selama ini mengguncang Jazirah Arab. Ketika perang usai, Khalid bin Walid berdiri di tengah-tengah pasukannya. Ia melihat tubuh Musailamah yang kini tak lagi berdaya. Dalam keheningan yang menyelimuti medan perang, Khalid berkata kepada para komandan yang mendampinginya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kebenaran. Musailamah adalah seorang pendusta yang membawa banyak orang kepada kesesatan. Kini tugas kita adalah memastikan bahwa tidak ada lagi kebohongan seperti ini yang merusak umat." Seorang komandan muda bernama Zaid yang berjuang dengan gagah berani dalam perang mendekati Khalid. "Wahai Panglima," katanya, suaranya bergetar, "apa yang akan kita lakukan dengan para pengikut Musailamah yang masih hidup?" Khalid memandangnya dengan tegas. Mereka yang menyerah dan bertobat akan diterima kembali ke dalam Islam. Tetapi mereka yang tetap menolak dan mendukung kebohongan ini harus dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Di Yamamah, pasukan Muslim mulai mengumpulkan para tawanan yang sebelumnya menjadi pendukung Musailamah. Banyak dari mereka adalah penduduk Bani Hanifah yang terbuai oleh janji-janji Musailamah. Salah satunya adalah seorang pria tua bernama Nahar, yang sebelumnya menjadi penasihat setia Musailamah. Ketika Nahar dibawa ke hadapan Khalid, ia menundukkan kepala. "Aku telah salah, wahai Panglima," katanya dengan suara parau. "Aku percaya kepada Musailamah karena aku pikir dia akan membawa kejayaan bagi kami. Aku salah. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap engkau memberiku kesempatan untuk bertobat." Khalid menatapnya dengan mata yang tajam, tetapi ada kelembutan dalam suaranya ketika ia menjawab, "Tobat adalah hak setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau benar-benar tulus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Tetapi ingatlah, kebenaran tidak pernah membutuhkan kebohongan untuk ditegakkan." Nahar menangis dan bersumpah untuk kembali kepada Islam. Ia bukan satu-satunya. Banyak dari pengikut Musailamah yang akhirnya menyadari kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Namun, sebagian kecil tetap keras kepala, dan mereka pun dijatuhi hukuman sesuai hukum Islam. Setelah itu, perhatian umat Islam beralih kepada tugas penting lain yang muncul akibat perang ini. Dalam pertempuran yang begitu dahsyat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Umar bin Khattab yang sangat prihatin mendatangi Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq untuk menyampaikan kekhawatirannya. "Wahai Khalifah," kata Umar dengan nada serius, "banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Aku khawatir jika kita tidak segera mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk tertulis, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilang." Abu Bakar awalnya ragu. "Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" tanyanya.
Namun Umar menjawab dengan penuh keyakinan, "Ini bukanlah bid'ah, wahai khalifah. Ini adalah bentuk penjagaan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak melakukannya, siapa yang tahu berapa banyak lagi penghafal Al-Quran yang akan kita kehilangan di masa depan." Abu Bakar merenungkan kata-kata Umar. Akhirnya, ia setuju dan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk memimpin upaya besar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tugas ini menjadi langkah monumental dalam sejarah Islam, memastikan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Dengan wafatnya Musailamah, Jazirah Arab menjadi lebih stabil. Ancaman dari nabi-nabi palsu berakhir dan umat Islam kembali bersatu di bawah kepemimpinan khalifah. Kemenangan dalam Perang Yamamah tidak hanya membuktikan kekuatan pasukan Muslim, tetapi juga menegaskan bahwa kebenaran selalu menang atas kebatilan. Di balik sejarah hidup Musailamah Al-Kadzab yang kelam, terdapat pelajaran berharga bagi umat Muslim sepanjang zaman. Kisahnya bukan hanya sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin yang mengingatkan manusia akan bahaya keserakahan, kebohongan, dan penyimpangan dari kebenaran. Musailamah adalah contoh nyata bagaimana ambisi tanpa batas dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran. Dengan klaim palsunya sebagai nabi, ia memanfaatkan karisma dan kekuatannya untuk menipu kaumnya, memecah belah umat, dan menciptakan kehancuran. Namun, akhir hidupnya menjadi bukti bahwa kebatilan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Pelajaran untuk kaum muslim: 1. Pentingnya keimanan yang murni. Musailamah mengajarkan betapa pentingnya memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Islam adalah agama yang sempurna, dan klaim-klaim palsu seperti yang dilakukan Musailamah menjadi pengingat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penyimpangan. 2. Bahaya kesombongan dan ambisi. Berlebihan. Musailamah terjebak dalam kesombongan dan ambisinya untuk berkuasa. Hal ini mengingatkan kita bahwa kesombongan adalah salah satu penyakit hati yang dapat menghancurkan seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37, 3. Kewaspadaan terhadap fitnah dan kebohongan. Salah satu bahaya terbesar dalam kisah Musailamah adalah kemampuannya untuk menipu dan memanipulasi kaumnya dengan kebohongan. Ini menjadi pelajaran penting bagi umat muslim untuk selalu mencari kebenaran dari sumber yang sahih dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim tanpa dasar. Keempat, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Musailamah menggunakan pengaruhnya untuk memecah belah, bukan untuk mempersatukan. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi umatnya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kelima, kebenaran akan selalu menang. Kekalahan Musailamah dalam Perang Yamamah menunjukkan bahwa kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Umat muslim diajarkan untuk selalu percaya bahwa pada akhirnya, kebenaran akan mengalahkan kebatilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Kisah Musailamah Al-Kadzab bukan hanya untuk dikenang sebagai sejarah, tetapi juga sebagai peringatan agar umat muslim terus menjaga keimanan mereka dari godaan duniawi dan pengaruh buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah ini mengajarkan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni, menjauhi kebohongan, dan meneladani akhlak mulia Rasulullah. Dengan merenungkan kisah ini, umat muslim diharapkan dapat mengambil hikmah dan memperbaiki diri, sehingga tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat seperti Musailamah. Sebaliknya, mereka akan menjadi individu yang senantiasa mendukung kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.